Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Via Tata dari kelas 17. Di sini saya ingin menjelaskan tentang aspek ekonomi dan hukum dari produk informatika. Materi pertamanya yaitu apa saja sih aspek ekonomi dan hukum produk informatika? Jadi, dalam ilmu informatika terdapat istilah produk informatika yang berarti hasil dari informatika itu sendiri. Produk tersebut ternyata diciptakan dengan meliputi dua aspek, yakni aspek ekonomi dan aspek hukum. Mengutip catatan The University of Edinburgh, dijelaskan bahwa informatika merupakan studi struktur, perilaku, dan interaksi dalam sistem komputasi. Dengan begitu, studi ini membuat prinsip perencanaan serta pengembangan melalui pemikiran komputasional. Pemikiran tersebut kerap diistilahkan sebagai berpikir komputasional atau computational thinking. Sementara itu, produk hasil olahannya disebut produk informatika. Sebagai suatu produk, terdapat nilai atau aspek ekonomi yang terkandung di dalamnya. Selain itu, ada juga aspek lain dari produk informatika berupa hukum. Materi kedua yaitu aspek ekonomi produk informatika. Dalam aspek ekonomi, produk informatika mengalami perkembangan yang signifikan mulai dari penemuan pertama komputer. Seiring waktu berjalan, nyatanya teknologi yang memanfaatkan ilmu informatika juga kian bertambah. Sebut saja salah satunya komputer. Produk ini awalnya diciptakan dengan berbagai macam kekurangan. Sekarang komputer sudah banyak varian dengan spesifikasi tertentu yang dibuat demi menyamankan konsumen atau pengguna. Selain komputer, kita juga bisa melihat contoh aspek ekonomi produk informatika dari smartphone. Bukan hanya sekedar untuk komunikasi, perkembangannya jauh melampaui itu. Berkat perkembangan tersebut, sekarang kita dapat menggunakan HP untuk bermain game, memperoleh informasi, membaca berita, buku, komik, hingga untuk sarana bertransaksi. Mengutip catatan Mustafa DKK dalam Informasi 2021 halaman 202, ada 5 perusahaan berbasis teknologi informasi yang bernama Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon, dan Tencent. Kelimanya sama-sama bergerak sebagai produk informatika hasil olahan ilmu komputasi. Sebut saja Amazon. Sebagai salah satu contoh produknya, perusahaan ini memberikan akses kepada orang-orang di seluruh dunia ketika ingin berbelanja. Dengan begitu, konsumen akan dipermudah melalui sistem komputasi yang ditawarkan informatika. Lalu, bagaimana dengan aspek hukumnya? Dan materi ketiganya yaitu tentang aspek hukum produk informatika. Pada aspek sebelumnya, kebanyakan produk informatika dijelaskan lewat barang atau perusahaan yang memang menggunakan sistem komputasi. Berbeda dengan ekonomi, aspek hukum lebih mengacu pada hak hukum produk sebagai kepemilikan individu atau kelompok tertentu. Dengan begitu, ada landasan hukum yang melarang suatu produk informatika dibagikan secara cuma-cuma. Pelanggaran ini paling banyak terjadi di produk perangkat lunak yang dengan mudah diakses. Namun, hak kepemilikan tetap harus dilihat sebagai aspek hukum produk informatika. Peraturan ini memberitahukan perihal izin, hak, serta pembatasan atas suatu software. Kepemilikan suatu produk ini diistilahkan sebagai lisensi. Dan yang terakhir, jenis lisensi hukum produk informatika. Pertama, lisensi komersial. Lisensi ini mengatur tentang kepemilikan suatu produk yang sifatnya mengikat. Pengguna hanya boleh menggunakan setelah membayar dan tidak boleh menyebarkannya secara sembarangan. Contohnya sistem operasi dan berbagai aplikasi pengolah lainnya. Kedua, lisensi gratis. Lisensi ini memperbolehkan orang-orang untuk memperoleh suatu produk secara gratis. Akan tetapi, tetap ada beberapa kebijakan lain yang biasanya harus dipegang teguh pengguna. Contoh peraturannya adalah tidak membagikan ke orang lain. Ketiga, lisensi umum. Berbeda dari dua lisensi sebelumnya. Lisensi ini lebih bersifat terbuka lantaran siapapun boleh mengakses, mengedit, mengubah, dan menyebarkannya ke orang lain. Dan yang terakhir, lisensi domain publik. Pada lisensi ini, pembuat produk memang sengaja memberikan produknya kepada orang-orang. Hampir sama dengan lisensi umum, orang bebas menyebarkan dan menggunakan produk tersebut.